Halo teman-teman Pacman, perkenalkan nama saya Abimas Widi, saya dari kelas Probability. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya untuk kelas Probability, yaitu final project-nya menggunakan data yang sudah disediakan oleh pengajar, yaitu Health Data Insurance. Nah, ini langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan poin-poin untuk tugas itu sendiri. Untuk pertama, intronya terlebih dahulu itu data ini mengandung 7 variabel atau 7 kolom. Ada usia, ada kelamin, ada BMI, Body Mass Index kalau nggak salah, children, jumlah anak pengguna dalam tanggungan asuransi, ada smoker, kondisi merokok pengguna, region pengguna, sama biaya pengguna. Jadi pada data yang akan kita gunakan mengandung 7 variabel berikut. Lalu tahap awalnya import library dan file CSV yang sudah disediakan oleh pengajar. Importnya ada ini, beberapa item ini untuk membantu atau toolsnya dalam pengerjaan ini. Lalu ini untuk data Excel atau Excel data CSV yang disediakan oleh pengajar. Nah, untuk langkah awal kita melakukan info dulu, yaitu mengecek data itu ada yang kosong atau enggak. Ada, setelah sudah dicek ini enggak ada yang kosong, langsung kita bisa lanjut. Jadi pada final project ini nanti ada 5 tahap, ada analisa deskriptif, terus ada analisa variabel discrete sama continue, lalu ada analisa korelase variabel, lalu pengujian hipotesis. Ada 5 tahap. Untuk yang pertama dulu, analisa deskriptif statistik. Jadi untuk analisa deskriptif statistik ini menggunakan 5 pertanyaan yang sudah disediakan oleh pengajar di Google Drive. Saya mengambil 5 poin. 5 poin. Poin yang pertama, berapa rata-rata umurnya. Jadi tinggal pakai round age, langsung di di rata-rata, kita ambil year round biar bilangannya bulat. Hasilnya rata-ratanya 39 tahun. Terus ini masih sama rata-rata lagi, rata-rata untuk yang rata-rata nilai BMI dari yang merokok. Ini kita ambil dari smoker, yes, untuk karena dia perokok, terus BMI, terus dimean lagi. Nah, untuk rata-ratanya sudah ketemu ini. Lalu untuk yang ketiga, apakah rata-rata umur perempuan dan laki-laki yang merokok sama? Dibuat dulu variabelnya untuk perokok laki-laki, itu ada smoker, yes, ya kan, dan seksnya, gendernya male. Lalu ini sama, perokok yes, terus female. Habis itu untuk rata-rata, grup by seksnya itu sex sama smoker, terus age, umurnya langsung mean. Nah, terus untuk kita pakai bar plot. Ini untuk pewarnaannya ada orange, ada blue. Lalu ini menambahkan label pada bar plotnya. Nah, terus ini untuk penamaan X sama Y-nya, X-nya jenis kelamin dan perokok, Y-nya rata-rata umur. Terus ada rotationnya 0 biar lurus, nggak ke bawah. Terus tinggal di show, plt.show. Lalu keluarlah. Nah, ini untuk menjawab yang pertanyaan 1.3. Rata-rata umur pemain laki-laki sama, ya rata-ratanya hampir sama ya, 38,6 sama 38,4, lebih tinggi yang perempuan. Mana yang lebih tinggi rata-rata tagihan kesehatan perokok atau non perokok? Makanya tadi dibuat variabel dulu tagihan perokok sama non perokok, kita ambil dari imbal dari kolom smoker yang yes sama yang no, lalu charge karena tagihan. Terus rata-ratanya sama, pakai group by smoker sama charge, terus demand. Ini masih caranya sama, pakai bar plot juga. Terus ini untuk menambahkan label pada tiap barnya, sama ini untuk X sama Y-nya penamaannya status perokok sama rata-rata tagihan, terus di rotation biar lurus penulisannya. Nah, ini untuk tagihannya tinggi yang perokok ya, yang warna biru perokok.
mana yang lebih tinggi rata-rata tagihan kesehatan perokok yang BMI-nya di atas 25 atau non perokok yang BMI-nya di atas 25. Sama, ini dibuat variabel dulu, ini perokok dengan BMI di atas 25, terus ini ada smoker, yes, BMI lebih dari 25, charge tagihan, ini sama, tinggal ini diganti no, BMI di atas 25, charge, sama, ini juga pakai group by lagi, terus di mean, ini nggak perlu, maaf tadi nggak perlu, terus ini untuk rata-ratanya, oh ini kedouble ya, maaf. Nah, ini sama, ini pembuatan per plotnya masih sama, terus tinggal di show. Nah, ini kelihatan rata-rata BMI-nya yang di atas 25 itu yang status perokok lebih tinggi biayanya. Jadi sudah menjawab semua pertanyaan di poin 1. Lalu di poin 2 ada analisa variabel discrete. Jadi untuk analisa variabel discrete mengambil 5 pertanyaan juga yang sudah disediakan oleh kelas probability. Yang pertama, genre mana memiliki tagihan paling tinggi. Ya, ini untuk genre yang tagihannya paling tinggi. Itu ada di max-nya itu ada di Bentar, kok tiba-tiba error. Oh, ini udah bisa. Maaf, dilanjut lagi. Untuk yang 2.2 analisa variabel discrete, itu untuk yang max nilai tertingginya untuk biayanya itu ada di female, tapi untuk rata-ratanya ada di male gitu. 2.2 distribusi peluang tagihan di tiap-tiap region. Di sini aku pakai 2, aku pakai displot sama pakai histogram gitu. Lalu ada 2.3 untuk untuk pembagian distribusinya normal ya untuk di awal yang di 40.000 ini agak berjarak. Lalu 2.3 mana yang lebih tinggi proporsi perokok atau non perokok. Ini tinggi dibuat variabelnya 2 lagi, proporsi perokok sama non perokok, smoker yes sama mean, dipakai mean untuk rata-rata untuk proporsinya. Nah, if proporsi perokok lebih tinggi daripada yang non perokok, maka keluar proporsi non perokok lebih tinggi. 2.4 berapa peluang seseorang tersebut adalah perempuan, diketahui dia adalah perokok. Nah, ini kayak tadi kita bagi seksnya itu female, smoker yes, terus kita sum. Lalu ini untuk jumlah totalnya, yang smoker doang nggak ada kelaminnya, total semua cowok atau cewek sum, terus tinggal dibagi. Nah, habis itu keluar tuh peluangnya berapa, 0,419 peluang perempuan. Kalau untuk laki-laki tinggal diganti, yang tadi perempuan ini diganti laki-laki. 0,58 ditambah, kalau ditambah pasti 1. Terus yang poin 3 analisa variabel kontinu. Sama seperti ini juga di pertanyaan ini disediakan oleh kelas probability. Aku ambil 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, mana yang lebih mungkin terjadi A itu seseorang dengan BMI di atas 25 mendapat tagihan kesehatan di atas 16,7K, atau B seseorang dengan BMI di bawah 25 mendapat tagihan kesehatan di atas 16,7K. Yang pertama, jumlah individu dengan di atas 25 tagihan 16,7K. Kayak tadi biasa caranya BMI lebih dari 25 dan charge-nya di atas 16,7 di sum. Lalu jumlah total individunya pakai len untuk panjangnya ya. Lalu peluang peristiwanya tinggal jumlah A per jumlah total peristiwa.
Nah, ini untuk yang bawah sama caranya. Nah, terus tinggal kalau udah tinggal dibandingin mana yang lebih gede. Peluang A lebih gede, jadi peristiwa A lebih mungkin terjadi. Yang 3.2 mana yang lebih sering terjadi, seorang perokok dengan BMI di atas 25 mendapatkan tagihan kesehatan di atas 16,7, atau B, seorang non perokok BMI di atas 25 mendapatkan tagihan kesehatan di atas 16,7K. Sama kayak tadi caranya, smoker yes, terus ada BMI di atas 25 sama charge-nya di atas 16,7 di sum, terus ini pakai len. Untuk jumlah individunya tinggal dibagi lagi jumlah sama total lagi untuk dapetin peluang. Yang ini tinggal diganti smoker ganti no, terus tinggal kita bandingin probability-nya berapa. Untuk A probability-nya 0,16, ini B 0,05, A lebih gede jadi lebih mungkin terjadi. Lalu untuk poin 4, analisa korelasi variabel. Jadi untuk syaratnya ini dia cuman minimal dengan 2 variabel lainnya sesuai sama ketentuan dari kelas. Aku ambil korelasi BMI dengan jumlah biaya yang memiliki tanggungan anak. Jadi aku buat filter dulu, filter DF itu yang punya tanggungan anak. Nah, lalu filternya aku masukin ke BMI. Jadi ini yang BMI tapi punya tanggungan anak. Ini yang ada tagihan tapi punya tanggungan anak. Nah, lalu ini label X, label Y, BMI sama charge. Lalu ini untuk judul. So ini. Jadi semakin tinggi korelasinya, semakin tinggi BMI-nya, ada kemungkinan biayanya juga semakin tinggi untuk yang memiliki tanggungan anak. Seperti itu. Lalu untuk poin 5, pengujian hipotesis itu ada 5.1, tagihan kesehatan perokok lebih tinggi daripada ketagihan kesehatan non perokok. Ya, dipisahin dulu menjadi 2 kelompok, perokok sama non perokok. Ada DF smoker yes sama yang no, smoker yes smoker no, tagihan, terus pakai uji T, uji P-nya ini start, tinggal masukin ini start, terus ini variabelnya ini sama ini, terus kita pakai signifikansinya 0,05, 5%. Nah, ini untuk p value sama t value-nya tinggal di print, hasilnya berapa nih. Hasil p value-nya 8, t-nya 46. Jadi karena lebih dari 0,05, hipotesisnya ditolak. Jadi tagihan kesehatan perokok lebih tinggi daripada non perokok, seperti itu. 5.2 sama, tagihan kesehatan perokok laki-laki lebih besar dari perokok perempuan. Itu sama, ini male, ini female, laki-laki perempuan ya kan, smokernya sama ya semua, terus charge, terus tinggal masukin t stat, p value, stat, t set in, ini variabelnya masukin lagi. Terus ini ada alternatif greater, ini untuk membandingkan. Jadi kalau greater, kalau nggak salah habis gue baca tadi, ketika untuk membandingkan dia pakainya greater, membandingkan variabel A sama variabel B. Terus ini hasilnya keluar untuk p value-nya 0,04, di value-nya 1,6 hipotesis. Ini harusnya sih diterima ya 0,04, tapi kok hasilnya ditolak. Nanti aku cek rumusnya lagi. Kalau 0,04 di bawah 5% ya, berarti harusnya hipotesisnya diterima. Seperti itu. Nanti aku cek lagi yang ini. Lalu untuk poin 5.3, kesehatan dengan BMI di atas 25 lebih tinggi daripada tagihan kesehatan dengan BMI di bawah 25. Sama, ini pakai BMI yang atas 25, bawah 25. Ini bawah 25, charge, terus dibandingin sama charge, terus ini sama masukinnya, alpanya juga sama, 5% signifikansinya, terus tinggal dimasukin. Nilai p value-nya keluar 8, t-nya 4, pasti hipotesis tolak. Begitu. Lalu untuk tugas ini juga sudah
upload ke dalam Medium dan sudah diupload ke GitHub juga. Terima kasih. Ini untuk Mediumnya juga. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.